Selamat pagi, Jemaat yang dikasihi Kristus. Good morning everyone. Praise the Lord that we all can gather here in His house. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di rumahnya yang kudus ini. Marilah sebelum kita masuk dalam ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadiratnya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let us quiet our heart and mind to prepare ourselves to enter His holy presence with meditation and prayer. Mari kita mulai. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-84 ayatnya yang ke-11. Call to worship is taken from the book of Psalm chapter 84 verse 11. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan. He is exalted. Mari kita tinggikan namanya. Let us glorify Him. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy
terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya Engkau yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Praise your name, O Lord. Only you, Lord, that is worth to be exalted and glorified. Pagi ini kami berkumpul untuk memuji nama-Mu dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang minggu yang lalu. We gather this morning to praise your name and to give thanks for your goodness, your providence, and your care for us for this past week. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, membawa setiap hati untuk lebih dekat kepadamu, untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa. May the Holy Spirit works among us, bring our heart to be closer to you, to understand your will in our life, Father God. Berkati setiap pujian, doa, dan firman yang akan kami dengar. Bless our praise, prayer, and also the message that we're about to listen. Berkati dan urapi pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bless and anoint Pastor Paul who will deliver your message. Kami berdoa agar melalui ibadah kami nama-Mu makin dipermuliakan dan ibadah kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. We pray that through this service, your name will be forever glorified and may our praise and worship pleases you, Lord. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Berita pengharapan diambil dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-15 dan 16. The words of hope is taken from the book of Ezekiel, chapter 34, verse 15 and 16. Saya akan membacakannya, Yehezkiel 34, ayat 15 dan 16. Bunyinya demikian. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana harusnya. Demikianlah firman Tuhan. Pengharapan yang indah dari Tuhan. Mari kita sambut berita pengharapan dengan menyanyikan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus selalu menguasai hati kita agar kita dapat selalu bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus, gembala yang baik. May our heart filled with the Holy Spirit and may we always be grateful to have Jesus Christ as the Good Shepherd. Mari kita puji Dia. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus
Berita pengampunan diambil dari kitab 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. The words of forgiveness is taken from the book of 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut berita pengampunan dengan pujian mengenalmu. Kiranya ini menjadi doa kita selalu, agar kita mempunyai kerinduan untuk mengenalnya lebih dalam dan mempunyai hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Mari kita puji Dia. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya undang jemaat untuk makin berdiri. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari FIBC Vocal Group dengan judul Coba Renungkan Sendiri. Saya persilakan.
Terima kasih FIBC Vocal Group mengingatkan kita semua ada waktunya dan waktu Tuhan adalah yang paling indah. Saya persilakan Pendeta Paul, kita akan mengajukan permohonan doa kita dan pengakuan dosa. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Nama Yesus memulihkan, nama Yesus menyembuhkan, nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu di pagi hari yang indah ini. We thank you, O Father, for bringing us into your house to worship you on this beautiful day. Bapa, kami naikkan syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau mencukupkan kebutuhan kami tidak kekurangan apapun. Lord, we want to give you thanks for your providence upon our lives. You have always supplied all our needs, that we have lacked nothing. Bapa, kami juga naikkan syukur karena Tuhan terus mendengar doa-doa kami. We also want to give you thanks, Father, because you always heard our prayers. Bahwa waktu kami lemah, kami minta kekuatan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. In times of weakness, we ask for strength. You gave us strength. Waktu kami bingung, kami perlu petunjuk, Engkau berikan petunjuk-Mu. When we were confused, you showed us the way. Dan sewaktu kami kadang putus asa, Engkau memberikan pengharapan kembali. And in times of despair, you gave us hope. Bapa, kami datang mengakui kami semua orang-orang berdosa.
Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. Lord, we come before You to confess that we're all sinners. We knew what Your will was, but we did not always obey You. Biar Tuhan ampuni kami, basuh kami dengan darah putra-Mu Yesus yang dicurahkan di kayu salib buat dosa-dosa kami. So we pray, Father, please forgive us our sins, and with the blood of Your Son, Jesus, shed on the cross for our sins, may You wash us clean once again. Biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan dalam kekudusan. And so we pray, Lord, may in the days to come, we will live in accordance to Your will and in holiness. Bapak, kami naikkan doa hari ini juga buat teman-teman kami yang tengah sakit. We wanna pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami terus berdoa buat saudari kami Herwi dalam kondisi yang lemah. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan kepadanya. Lord, we pray for our sister Herwi who is now weak. We pray, may You touch her, You heal her, You give her strength, Father. Kami juga berdoa buat Anyau, biar Tuhan terus bersihkan tubuhnya dan sembuhkan dia dari sakit penyakitnya. We pray for Anyau, our brother, that You will touch his body, You give him strength, and You cleanse his body from sickness. Kami juga terus berdoa buat Stephanie, buat Mira, supaya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. And we always pray for Stephanie and Mira that You will continue to give them strength and good health. Kami berdoa juga buat Dewi, buat Susan. Kami berterima kasih atas kekuatan yang Kau berikan. Biarlah Tuhan terus menyembuhkan mereka, membersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We pray for our sister Susan and Dewi. We thank You for the good health that You have given them. We pray, may You continue to heal them and to cleanse their bodies. Kami berdoa juga ya Bapak buat Benita, buat Hans, biar Tuhan terus bersihkan tubuh mereka dan beri kepada mereka kekuatan. We pray for Benita and Hans that You will also cleanse their bodies and keep them strong and healthy. Kami berdoa juga buat Om Arthur supaya Tuhan beri dia kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur that You will give him strength to go through treatment week after week. Kami berdoa buat Tante Elvir, buat Caitlin, biar Tuhan juga beri mereka kesembuhan, hilangkan sakit penyakit dari tubuh mereka. We pray for Tante Elvir and Caitlin that You will touch them and heal them and give them strength, dear Lord. Kami berdoa buat Budi, buat Cik Lina, memohon supaya Tuhan beri mereka kekuatan, biar mereka bisa berdiri berjalan kembali. We pray for our brother Budi and our sister Lina that You will touch them, give them strength so that they can stand and walk again. Kami berdoa juga ya Bapak buat Encik Ina, buat Engkok Pardi, buat Andri, biar Tuhan jamah mereka satu persatu, temani mereka dalam kesendirian mereka, supaya mereka tahu Tuhan selalu beserta mereka. We pray, Father, for our brother Pardi and our sister Ina and Andri. May You keep them company so that they will know that they're not alone, that You are with them. Bapa, biarlah Engkau terus lindungi memori mereka, supaya mereka tetap bisa mengenali kami dan diri mereka. And we pray, may You protect their memories, Lord, so that they will always recognize who they are and who we are. Bapak, kami juga berdoa buat Encik Alwan, buat Ai Ratna, buat Engkok Fabian, biar Tuhan jamah mereka satu persatu dan beri mereka kesembuhan. We pray for our sister Alwan, for Ai Ratna, and also our brother Fabian, that You will touch every one of them and heal them, dear Lord.
Dan kami terus juga berdoa buat Esther, buat Sandra, supaya Tuhan terus beri mereka tubuh yang sehat. And we always pray and continue praying for Esther and also Sandra, that you will keep them strong and healthy. Kami berdoa juga buat tante dari Sylvie, Alien, supaya Tuhan terus juga sembuhkan dia dari sakit penyakit yang dideritanya. We pray, Father, for Sylvie's and Alien, that you touch her, that you will heal her, Father, from her illness. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, dear Lord. Dan terakhir kami berdoa, biar Tuhan berkati dan bersama dengan bekas tetangga kami Norma. Dimanapun dia berada, biarlah Engkau hadir dalam hidupnya. And we pray for our former neighbor Norma, wherever she is, Lord, that you are there with her. Terima kasih. Thank you, Lord. Dan sekarang kami berdoa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ, we all pray. Amen. Saudara-saudara, mari kita membuka kitab 1 Samuel pasal 2. Will you please turn your Bible to the book of 1 Samuel chapter 2. Kita membaca satu ayat saja, yaitu ayat 12. We're going to read only one verse, verse 12. Mari kita bangkit berdiri. Please stand. Mari kita membaca 1 Samuel pasal 2 ayat 12. Let's read 1 Samuel chapter 2 verse 12. 1, 2, 3. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah hanya mereka sendiri yang dapat memberi respons. The theme of today's message is only they alone can respond. Saudara, salah satu sukacita terbesar datang dari anak-anak kita. One of the greatest joys in life comes from having children. Tapi sudah tentu bukan sembarang anak, tapi anak yang memang hidup benar. Of course, not any children, but children who live righteously. Kitab Amsal pasal 23 ayat 24 berkata, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang bijak akan bersukacita karena dia. Proverbs 23 verse 24 says, the father of a righteous child has great joy. A man who fathers a wise son rejoices in him. Nah, yang menyedihkan adalah salah satu kepedihan terbesar dalam hidup juga berasal dari anak-anak kita. Sadly, one of the greatest pains in life also comes from having children. Saudara, sudah tentu bukan sembarang anak, tapi anak-anak yang hidup tidak bijaksana. Of course, not any children, but those who live unwisely. Firman Tuhan dari kitab Amsal 17 ayat 25 mengingatkan, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Proverbs 17:25 reminds us, foolish children bring grief to their father and bitterness to the mother who bore them. Nah, saudara, anak-anak laki Eli adalah anak-anak yang membawa kepedihan kepada orang tua mereka. The sons of Eli the priest are children who bring pain to their parents. Saudara, sudah tentu kita tidak bisa menuntut tanggung jawab sepenuhnya dari Eli. Tapi nanti kita akan lihat bahwa ternyata saudara, Eli mempunyai andil. The sons of Eli, the priests, are children who bring pain to their parents, and of course, we cannot hold Eli fully responsible for their sins. However, as the story unfolds,
we cannot help but see Eli's part. Ada hal-hal yang seharusnya diperbuat oleh Eli, tapi tidak diperbuatnya. You see, there were things that he could have done, which he did not. Nah, jadi mari kita melihat ayat ini dan belajar sedikit tentang anak dan bagaimana membesarkan anak. So let us delve into this passage and learn about children and parenting. Saudara, Alkitab memulai dengan suatu pernyataan yang sangat keras ya. The Bible begins with a strong statement. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Saudara, kata dursila dapat juga kita terjemahkan orang-orang yang rusak moralnya. Dan mereka tidak mengenal Tuhan. Now the sons of Eli were corrupt, morally corrupt. They did not know the Lord. It's a very strong statement. Nah, saudara, sebagaimana kita dapat lihat, pernyataan ini muncul setelah apa yang Alkitab katakan tentang Samuel. As we can see, this statement, verse 12, comes after what the Bible says about Samuel, yaitu apa? Tetapi anak itu melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. The Bible says in verse 11, but the child, referring to Samuel, ministered to the Lord before Eli the priest. Tidak bisa tidak, saudara, kita bisa melihat kontras, perbandingan antara Samuel yang adalah anak adopsinya Eli dan anak-anak kandungnya sendiri. We cannot help but see a contrast between Samuel, Eli's adopted son, and his own sons. Saudara, apa itu perbedaannya? So what's the difference? Pertama, saudara, anak-anaknya sendiri rusak moralnya, sedangkan anak adopsinya tidak. Firstly, his own sons are corrupt, while his adopted son is not. Sebagaimana dapat kita lihat kemudian, Samuel menjadi seorang yang benar, seorang hamba Tuhan yang baik. Ya, as we will see later, Samuel becomes a righteous man of God. Nah, perbedaan yang kedua, the second contrast is Samuel melayani di bawah pengawasan Eli. Berarti dia mengindahkan Eli. Secondly, Samuel ministers before Eli or under the supervision of Eli. In other words, he listens to Eli. Nah, yang menyedihkan adalah anak-anaknya sendiri tidak melayani di bawah pengawasan papanya, Imam Eli. Kenapa? Sebab mereka tidak mengindahkan ayah mereka. Sadly, his own sons do not minister under Eli. They do not listen to their father. Ironis kan? It's ironic, isn't it? Putranya sendiri rusak moralnya, sedangkan Samuel, anak adopsinya, hidupnya benar. Eli's own sons are corrupt, while Samuel, his adopted son, is righteous. Putranya sendiri tidak mengindahkan dia, tetapi Samuel, putra adopsinya, mengindahkan atau mendengarkan dia. Eli's own sons do not listen to him, while Samuel, his adopted son, listens to him. Kemudian nanti kita akan lihat, saudara, andilnya Eli di dalam masalah anaknya. Tapi untuk sementara sekarang ini, mari kita lihat dululah anak-anak ini dan bertanya apa yang terjadi dengan mereka. We will later look at Eli's part in his son's problems, but for now, let's focus on them and ask what happens to them. Nah, saudara, untuk memperoleh jawabannya, kita juga mesti melihat kesamaan antara putra-putra Eli dan putra-putra Samuel. Sebab nanti kita akan pelajari
dan tahu ternyata putra-putra Samuel juga tidak berjalan di jalan Tuhan. To get the answer, we must also look at the similarity between Eli's sons and Samuel's sons. For, later we will see, Samuel's son, did not walk in God's ways either. Nah saudara, saya hanya bisa menemukan satu penjelasannya. I can only come up with one explanation. What happens to them? Saudara, Eli dan Samuel bukan hanya pemimpin rohani. Mereka juga adalah pemimpin politik. Mereka menjadi pemerintah Israel. You see, Eli and Samuel are not only spiritual leaders. They're also political leaders, rulers of Israel. Sebagai imam, mereka dilihat sebagai wakil Allah. As priests, they are looked upon as representatives of God. Itu sebab orang menghormati mereka. So people revere them as priests of God. Nah, sebagai kepala negara, mereka dilihat sebagai orang yang mempunyai kuasa. Maka orang takut kepada mereka. As heads of state, they're looked upon as men of authority or power. So people fear them. Nah, saudara, inilah lingkungan rumah di mana anak-anak ini dibesarkan. And that is the environment that these children, both Eli's sons and Samuel's sons, are raised. They grow up in this home where their fathers are revered and feared. Nah, saudara, lingkungan rumah seperti ini menjadi lingkungan rumah yang tidak mudah untuk membesarkan anak. Which I must say, it is not an easy environment to raise children. Nah, coba kita lihat lebih mendetail ya. Saudara, mari kita sekarang petik dulu pelajaran pertama, yaitu ini. Anak-anak perlu bekerja untuk memperoleh respek dan pengakuan. Here's the first lesson that we can learn. Children need to earn respect and recognition. Saudara, ada hal-hal yang anak-anak tidak mesti bekerja untuk memperolehnya. Kita mesti memberikan hal-hal ini kepada mereka secara cuma-cuma. There are things that children should not earn. We must give them freely. Kalau kita mengharuskan mereka untuk membayarnya, ya, maka mereka akan nantinya menderita secara mental. If we made them pay for it, they would suffer mental anguish. Misalnya, saudara, anak-anak tidak perlu untuk bekerja guna memperoleh kasih sayang kita. For instance, children need not earn our love. Kita mesti mengasihi mereka apa adanya. We must love them as they are. Mereka datang ke dalam dunia benar-benar dalam kondisi tidak berdaya. You know, children come into the world in a very helpless state. Nah, saudara, mereka butuh ya dirawat, dan bukan sembarang dirawat, diberi makan, tapi diasuh, artinya dibesarkan dengan kasih sayang. And they need to be taken care of, physically of course, but also mentally they have to be nurtured. They have to be nourished with love, with care. Nah, maka saudara, kita tidak boleh hanya mengasihi anak bila mereka menjadi orang yang kita inginkan. So we should not love them for being somebody we want them to be. Saudara, misalnya nih ya,
Ada orang tua yang mengharapkan anak-anak mereka cerdas. Semua orang tua mengharapkan anak-anaknya cerdas. I bet every parent wishes his children are smart. Tapi kita tahu saudara bahwa IQ bukanlah sesuatu yang anak bawa karena dia cari, dia terima dari Tuhan. But we all know IQ is not something that our children can work on. No, it's a gift. It's given. Nah, jadi saudara, tidak adil kalau kita hanya mengasihi anak kalau dia cerdas seperti yang kita harapkan. So it is not fair for us to only love our children if they become smart. Berikut saudara. Mereka tidak perlu bekerja untuk memperoleh pujian kita. Next, they need not earn our praise. Kita memuji anak atas dasar karakter mereka dan usaha mereka, bukan pencapaian atau kehebatan prestasi mereka. You see, we should base our praise primarily on their good character and efforts, not on their stellar achievements. Betapa seringnya kita sebagai orang tua memuji anak, kadang-kadang memang tidak langsung secara verbal, tapi lewat perilaku kita benar-benar memuji si anak, bangga dengan si anak karena prestasinya yang luar biasa. A lot of times that's what we do, don't we? We would praise our children because they have stellar achievements. They become valedictorian, they graduated with honors, and they could go into these prestigious schools and whatnot. Saudara, kita memuji anak kita karena karakter mereka dan usaha mereka. We must praise them for their good character and efforts. Waktu anak-anak masih kecil, kami pernah pulang ke Amerika selama setahun dan mereka bersekolah di sini. When our kids were little, once we came back to the US for a year and our children went to public school here. Nah, saya masih ingat sekali saudara, ada satu hari Santi beritahu saya bahwa anak-anak kami itu mendapatkan sertifikat penghargaan. One day Santi said to me, you know what Paul, our kids receive achievement award, certificate of appreciation, penghargaan. Wah, saya bangga, belum apa-apa, belum lihat juga. Pasti nih mereka punya nilai-nilai bagus, makanya dapat angka yang begitu tinggi. I thought, wow, they must have done so well academically. That's why they received this award. Saya baca. Yang bernama, misalnya siapa nama anak saya, mendapat penghargaan karena baik sama temannya. Karena menolong temannya. Saya pikir-pikir, kok hanya dihargai karena gitu-gituan. Saya berharap angkanya, pinter lah, apalah. Enggak, baik sama temannya, tolong temannya. Di Indonesia enggak ada yang harga-hargain orang karena begitu kan. I was so shocked when I read the certificates because it says the award is given for his kindness, his care for his friends, his helping his friends. Tapi saudara, ini membuka mata saya. But this is an eye-opening. Saya sadar. Saya salah. Saya mau memuji-muji anak karena prestasinya, padahal sekolah bukan sekolah Kristen, sekolah negeri, justru mengerti firman Tuhan lebih baik daripada saya. These public schools are not Christian schools, but they understand the word of God better than I. They appreciate the kids, not for their achievement, but for their characters and their efforts. Nah, kita juga mesti begitu sama anak kita. Satu lagi saudara, penting ini.
Jangan sampai kita membanding-bandingkan anak dan baru memuji anak kalau dia bisa mengalahkan yang lainnya. Lebih pintar dari cousinnya, lebih pintar dari temannya, baru kita puji-puji dah. Ya. More importantly, we should not compare them and only praise them when they can beat others. Jangan. Berapa banyak saudara kita dengar orang berkata, atau mungkin kita pernah berkata yang sama, saya ini sering dibanding-bandingkan sama saudara saya, sama siapanya, temannya lah apa. So many people complain that, oh, when I was little, I was always compared to my cousins, sometimes to my own siblings, and sometimes to my friends. Dan sudah tentu dibandingkan bukan untuk dikatakan kamu hebat, tapi karena kamu justru kurang hebat. And of course, usually when parents compare us, is not because we beat others, but because others beat us. Nah, orang tua biasanya berkata begini, ya ini kan baik untuk memotivasi mereka. Parents usually reason, well it's good because we want to motivate them. Saudara, kita nggak mau anak-anak kita bertumbuh besar punya satu motivasi, yaitu apa? Bagaimana bisa sikut kiri, sikut kanan supaya menang. Jangan. We don't want to teach our children to excel by beating others. No. We want them to excel, to maximize, to actualize their potentials, not beating others. Kita mau anak kita mengembangkan karunia-Nya yang Tuhan sudah berikan. Itu yang terpenting, bukan mengalahkan orang-orang yang lain. Sambung. Saudara, ini hal-hal yang anak-anak perlu terima. Tanpa harus bayar, tanpa harus bekerja untuk memperolehnya. So these are the things that children should receive without earning it, without working for it. However, children must earn respect and recognition. Anak mesti bekerja untuk memperoleh respect dan pengakuan. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita bertumbuh besar, pokoknya menuruti keinginan mereka, mengakui kekuatan mereka, dan menghormati pendapat-pendapat mereka. We cannot let them grow up thinking that all must defer to their wishes, recognize their strength, and respect their opinions. Ada orang tua yang seperti itu. Pokoknya apapun yang anak katakan, dia iyakan. Yeah, there are some parents who are like that. They always defer to their children. Whatever their children say, amen. They follow their children. No. Kita tidak boleh mengidolakan anak kita dan membiarkan orang mengidolakan anak kita. We should neither idolize them nor let others idolize them. Betapa mudahnya buat kita ini mengidolakan anak-anak kita karena cerdas lah, cantik atau ganteng lah, atau bertalenta banyak. How easy it is for us to idolize our children for being smart, having good looks, and many talents. Saudara, otak yang cerdas, wajah yang bagus, talenta yang baik adalah pemberian Tuhan, bukan dari mereka sendiri. Good brain, good look, good talents are all gifts of God and not their own doing. Ini yang mesti kita tanamkan dalam diri anak kita sejak kecil. And we should inculcate this in them from early on. Saudara, sudah tentu tidak apa-apa kita memuji anak karena prestasinya. Kalau memang itu adalah yang dilakukannya. Tapi jangan berlebihan. It is of course okay for us to compliment them for their achievement, but do not overdo it. Juga saudara sebaliknya, jangan pelit sekali dengan pujian karena kita berkata begini, oh nanti puji-puji anak kepalanya besar lagi. Ya,
Jadi akhirnya yang kita lakukan adalah bukannya memuji kekuatan dia, tapi selalu menyoroti kekurangannya. Equally important, do not withhold praise for fear of making them big-headed. So instead of recognizing their strengths, we shift the focus to their weakness. Waktu mereka mendapatkan nilai A, kita bertanya, kenapa tidak A+? When they get an A, we ask them, why not A+? Jadi saudara, kita mesti memang mengakui, ya, berikan pujian terhadap usaha mereka dan hasilnya yang baik itu, tidak apa-apa. So pay them respect for trying their best and recognize their good works. Mereka layak menerimanya. They've earned it. Waktu anak-anaknya kecil, Dr. James Dobson berusaha keras melindungi anak-anak mereka dari ketenaran. When his children were small, Dr. James Dobson, that's him and his wife Shirley, made a concerted effort to shield them from fame. Saudara yang sudah di sini sejak tahun 80-an pasti tahu bahwa di tahun 80-an 90-an Dr. Dobson sangat populer dengan radio programnya yang bernama Focus on the Family. Ya, in the 80s and 90s, Dr. Dobson was a very popular radio host, Focus on the Family. Nah, dia sadar tidak sehat anak-anak menerima perhatian yang diterima oleh orang tuanya. He knew that it is not healthy for children to receive the attention that their parents get. Jadi, dia sengaja melindungi anak-anaknya dari masyarakat atau perhatian umum. Dia tidak bawa anak-anaknya ke ceramah-ceramah atau undangan ceramahnya, dan dia tidak interview anak-anaknya di program radionya. Tidak, sampai mereka besar baru dia interview. So, he purposely protected them from public eye. Neither did he take them to his public speaking, nor interview them in his radio program. Not until they grew up. Saudara, ini bijaksana. This is good, this is wise. Kenapa, saudara? Karena respect dan pengakuan itu tidak cuma-cuma. Mesti orang bayar. Artinya bekerja untuk memperolehnya. Respect and recognition are not free. They must be earned. Nah, sebagai orang tua kita mesti memastikan anak-anak tahu hal ini. As parents, we must make sure that our children know this. Mari kita lanjutkan dan petik pelajaran yang kedua, yaitu pada akhirnya anak-anak adalah pribadi yang terpisah. This is the second lesson, which is, at the end of the day, children are separate individuals. Betul, kita mempunyai pengaruh dalam hidup mereka, pada masa perkembangannya, dan kita harus menggunakan kesempatan itu. Yes, we do have influence over their development, and we should influence them for the better. Ini tugas kita sebagai orang tua. Kita tidak boleh bebankan tugas ini kepada gereja atau sekolah. Ya, ini tugas kita. This is our job as parents. We cannot abdicate this job to the church or the school. Amsal pasal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Nah, inilah prinsip umum yang mesti kita patuhi, pegang. This is a general principle which we must abide by. Saudara, apapun itu yang kita tanamkan pada diri anak kita di usia muda, cenderung akan tinggal. Whatever it is we plant in our children's mind at their young age tend to stay with them.
Itu sebab sejak kecil kita mesti menanamkan pemikiran yang baik, nilai kehidupan yang baik, dan kebiasaan yang baik. That's the reason we must instill good thinking, good values, and good habits early on. Jadi kita tidak bisa misalnya berkata kepada anak kita, ya, baca buku, belajar kamu. Kita dari pagi sampai sore sampai malam. Seperti potato di depan televisi. Nggak bisa. Ya, we cannot just sit in front of the TV like a potato and then telling our kids, go study, read your books. Tidak bisa, saudara. Mesti kita menanamkan pemikiran yang baik, nilai kehidupan yang baik, dan kebiasaan yang baik sejak anak-anak kecil. Ya, kalau kita baru mau menanamkan ini dalam diri anak-anak kita setelah mereka remaja, terlambat. It's a little too late if we start doing it after they become teenagers. Nah, saudara, cara terbaik menanamkan hal-hal yang baik dalam diri anak lewat apa? Sedikit berkata, banyak berbuat. Itu. The best way to do it is with fewer words and a lot more action. Ya. Ingat, anak belajar dengan cara menyerap, bukan mendengar. Justru orang tua kalau ngomong kebanyakan, anak tutup telinga, nggak dengerin. Ya, children learn best by absorbing, not by hearing. And that's the reason when we talk a bit too much, they close their ears. They don't want to listen anymore. Nah, jadi bagaimana anak menyerap? How do children absorb from us? So, waktu mereka melihat bahwa kita hidup berdasarkan nilai-nilai kehidupan tertentu, dan mereka mengalami hasilnya dari kita hidup seperti itu. Dari keputusan-keputusan yang kita buat. Nah, waktu mereka mengalami hasilnya, baru mereka menyerap nilai-nilai kehidupan yang kita miliki itu. Dan tindakan-tindakan yang kita ambil itu. It is when they see that we live by certain moral values and they experience the results of our way of life and the choices we make that they begin to absorb the moral values behind the choices we make and actions we take. Inilah caranya anak ini belajar dari kita. That's how children learn from us. Nah, namun saya juga mesti mengatakan hal berikut ini. Having said that, I must also say this. Akan selalu ada perkecualian. There are always exceptions to the rule. Tidak selalu berjalan seperti itu. In some cases, it just doesn't work that way. Anak-anak bisa menyimpang dari jalan yang telah kita ajarkan. Kenapa? Sebab nanti dalam perjalanan mereka besar, mereka akan berinteraksi dengan dunia sekeliling mereka dan dipengaruhi oleh orang yang memiliki nilai-nilai kehidupan dan kebiasaan yang berbeda dari kita. Children can deviate from the ways that we have taught them. Because somewhere along the way, they will interact with the world and be influenced by others whose values and habits are different from ours. Dan mereka bisa dibentuk oleh pengalaman hidup yang nanti bisa benar-benar berdampak panjang dalam hidup mereka. And they can also be shaped by life experiences that can have a lasting effect on them. Jadi memang kita tidak selalu bisa memastikan hasil akhir. We can never be too sure of the outcome. Waktu saya dulu bekerja,
saya mempunyai seorang teman yang adalah veteran Perang Vietnam. Long time ago, at my workplace, I had a friend who was a Vietnam War veteran. Nah, dia seorang Kristen. He is a Christian. Tapi ini yang menarik, saudara. But this is what's interesting. Dia berkata kepada saya, dia pergi perang bukan sebagai seorang Kristen. Dia kembali perang menjadi seorang Kristen. He said, I went to war not as a Christian, but I came back from war as a Christian. Jadi pengalaman perang di Vietnam itu, dia banyak cerita hal-hal yang kalau saya ceritakan cukup mengerikan, membentuk dia sehingga dia akhirnya mengenal Tuhan. So he went through some pretty horrifying experiences as a soldier, but those experiences shaped him. And in the end, drew him close to God. Nah, tapi ini yang dia katakan. But there's another thing that he said to me. Semua teman-teman saya sesama tentara yang pergi ke Vietnam sebagai orang Kristen, pulang dari Vietnam, tidak ada yang jadi Kristen lagi. But he said, all my friends who were Christians, when we went to Vietnam, when they came back, none of them was a Christian. Jadi kita bisa lihat di situ, pengalaman hidup bisa mengubah apa yang tadinya telah kita yakini. So you can see here that life experiences can actually alter what we believe in. Ya, maka kita tidak bisa memastikan hasil akhirnya. That's why I said we can never be too sure of the outcome. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan Eli atas kerusakan anak-anaknya. Mereka mempunyai andil mereka dan pilihan mereka sendiri. We cannot put all the blame on Eli for his son's corruption. They have their part and will. Mereka mesti memikul tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang mereka buat dan dosa-dosa yang mereka lakukan. They must take full responsibility for the choices they make and sins they commit. Sebagai orang tua sudah tentu kita mesti terima tanggung jawab kita. Kita bukan orang yang sempurna. As parents, we ought to take responsibility for our part. We're not perfect. Tapi pada akhirnya, saudara, ini bergantung pada anak kita loh. But at the end of the day, it is up to our children. Mereka mempunyai pilihan untuk memilih yang baik atau yang buruk. They have the choice to choose the good or the bad way. Mereka tidak bisa menyalahkan kita atas kegagalan mereka dalam hidup. They cannot blame us for their failures. Sebagai manusia berdosa, kita selalu ingin cari kambing hitam siapa yang kita bisa salahkan, iya kan? As sinful human beings, we always want to find a scapegoat, somebody that we can put the blame on for our failures. Dan seringkali, saudara, orang pertama yang muncul di benak kita yang kita mau salahkan adalah siapa? Orang tua, siapa lagi? And the first person that comes up whenever we think about our misery, our failures, whose fault is this? Parents. Tidak. They are responsible for their choices. Ya. Mari kita lanjutkan, let's move on. Alkitab memberitahu kita bahwa anak laki-laki Eli itu tidak mengenal Tuhan. Dalam terjemahan Indonesia, tidak mengindahkan Tuhan. The Bible tells us that the sons of Eli did not know the Lord. Nah, kok mungkin ya, kok bisa ya? How could that be? Mereka hidup di rumah Tuhan. Mereka mendengar firman Tuhan setiap hari. Dan mereka berbakti kepada Tuhan terus menerus. They literally live in the house of the Lord. They heard the words of the Lord daily.
and they regularly worship the Lord. Saudara, perkataan tidak mengenal Tuhan berarti anak-anak Eli tidak mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan. You see, the words did not know the Lord means the sons of Eli had no personal relationship with the Lord. Mereka hanya tahu tentang Tuhan. They only knew about Him. Sebab kalau mereka punya relasi pribadi dengan Tuhan, mereka peduli akan Tuhan dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu jahat. If they had relationship with the Lord, they would care about the Lord and would not do all these terrible things. Jadi ini pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik. So here's the third lesson we can draw. Kita hanya dapat menuntun anak tahu tentang Tuhan, tapi tidak bisa membuat mereka punya relasi dengan Tuhan. We can only lead children to know about God, but we cannot make them have relationship with God. Kita bisa mengajar anak tentang kehendak Tuhan, tapi kita tidak bisa membuat mereka melakukan kehendak Tuhan. We can teach our children about the will of God, but we cannot make them do the will of God. Kita bisa memberitahukan anak-anak kita bahwa Yesus mengasihi mereka, tapi kita tidak bisa membuat mereka mengasihi Yesus. We can tell our children how much Jesus loves them, but we cannot make them love Jesus. Saudara, relasi antara kita dan Tuhan mulai bukan sewaktu Tuhan mengasihi kita, tapi sewaktu kita setelah mengalami kasih Tuhan, memberi respons terhadap kasih-Nya itu. Itu barulah relasi dimulai. You see, relationship between us and God begins not when God cares for us, but when we, upon experiencing His love, responds to His love. Singkat kata, relasi kita dengan Tuhan mulai sewaktu kita berkata kepadanya, saya pun mengasihimu. It begins when we say to God, I love you too. Saudara, di dalam bukunya This Is My Body, Bishop Robert Barron menceritakan tentang Thomas Aquinas, seorang teolog yang hidup di abad ke-13 dari Ordo Dominikan. In his book, This Is My Body, Bishop Robert Barron tells the story of Thomas Aquinas, the 13th century Dominican theologian. Saudara, dilaporkan bahwa Thomas Aquinas merayakan misa setiap hari. Dan sering kali setelah dia beribadah, dia akan menangis. Karena dia mengingat penderitaan Yesus. It is reported that he would typically celebrate Mass every day and rarely would he get through the liturgy without tears as he identified with the suffering of the Lord. Nah saudara, satu hari dia itu setelah menulis tentang Eucharis atau perjamuan kudus di dalam bukunya Summa Theologia, dia tidak pasti apakah dia telah menulis dengan tepat tentang sakramen perjamuan kudus ini, maka dia memutuskan untuk menaruh manuskrip itu di kaki salib dan mulailah dia berdoa. One day after he finished writing about the Eucharist or the Holy Communion, in his book Summa Theologia, not sure whether he had written correctly about the sacrament,
he decided to place the text at the foot of the crucifix and started praying. Nah, saudara, diberitakan bahwa tiba-tiba keluarlah suara dari salib. Baik sekali yang telah engkau tulis tentang aku, Thomas. Apa yang sekarang kau kehendaki sebagai imbalanmu? The voice from the cross says, "You have written well of me, Thomas. What would you have as a reward?" Thomas Aquinas menjawab, "Non nisite Domine." Artinya, nothing but you, Lord. Nothing but you, Lord. Saudara, tidak hanya Aquinas menerima kasih Kristus, dia memberi respons dengan mengasihi Kristus kembali. Not only did Aquinas receive the love of Christ, but he also responded by loving him back. Begitu kuat kasihnya kepada Kristus sehingga dia tidak ingin apapun selain dari Kristus itu saja. So intense was his love for Christ that he wanted nothing but him alone. Itulah relasi. Dan itulah yang terhilang di dalam hidup anak-anak Eli. Atau mungkin anak-anak kita pula. That's what relationship is all about. And that's what's missing in the lives of Eli's sons and perhaps our sons and daughters too. Tapi memang kita tidak bisa membuat mereka memberi respons terhadap kasih Kristus. Hanya mereka sendiri yang dapat memberi respons. But we cannot make them respond to the love of Christ. No, only they alone can respond. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan dua perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Mendengar ini mungkin, kita jadinya ciut ya, kecil hati. Hearing this, we may get discouraged. Tapi jangan kecil hati ya, please don't. Saudara, sebelum anak-anak kita berinteraksi dengan dunia dan dipengaruhi oleh dunia, Tuhan telah memberi kepada kita jalan, kesempatan lebih dahulu selama 12 tahun. You see, before our children begin to interact with the world and be affected by it, God has given us a head start by at least 12 years. Ingat, apapun itu yang kita tanamkan dalam hati mereka di usia muda akan tinggal. Remember, whatever it is we plant in their hearts early on will stay. Maka, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Hiduplah dengan mereka. Beradaklah di samping mereka. So make full use of the opportunity God gives us. Be there for them and with them. Sekali waktu itu lewat, tidak akan kembali. Once the time passes, it will not come back. Dan satu lagi, and one more thing, kita tidak bisa masuk ke dalam hidup mereka setelah mereka berusia remaja. Pintu sudah ditutup. We cannot enter their lives when they are in their teens. The door is already closed. Ini perenungan yang kedua. Here's the second thought. Mungkin kita bertanya-tanya ya, kok Samuel bisa ya bertumbuh besar menjadi orang yang baik dan saleh. Perhaps you're wondering why Samuel turned out to be a good and godly man. Bukankah dia tidak dibesarkan oleh orang tua kandungnya?
Didn't he grow up without his biological parents? Jadi kita berpikir dah. So, we don't think. Bila itu kok bisa dengan Samuel, ya pasti juga bisa lah dengan anak-anak saya. Tidak apa-apa, kirim mereka pergi sekolah jauh-jauh. We might think, oh, if it worked with Samuel, it would work with my kids too. It's okay to send them off early in life. Betul, kita tidak bisa memastikan nanti seperti apakah anak kita. It's true, we cannot be sure of how our kids will turn out. Tapi ada sesuatu yang bisa saya sampaikan kepada saudara. But there's one thing I can tell you. Ada perbedaan antara dosa anak-anak Eli dan dosa anak-anak Samuel. There is a difference between the sins of Eli's sons and the sins of Samuel's sons. Dosa anak-anak Eli berhubungan dengan penyalahgunaan kuasa. Sedang dosa anak-anak Samuel berhubungan dengan kurang bimbingan. One, the sins of Eli's sons, was related to the abuse of power or the abuse of authority, while the other, the sins of Samuel's sons, related to the lack of guidance. Firman Tuhan di pasal 8 ayat 3 menjelaskan apa tuh dosa anak-anak Samuel. Mengejar-ngejar laba secara curang, tidak jujur. Menerima suap dan membengkokkan keadilan. What are the sins of Samuel's sons? Dishonest gain, took bribes, and perverted justice. Nah, saudara, dosa-dosa ini adalah dosa-dosa yang biasanya dikaitkan dengan kurangnya bimbingan orang tua. These are problems that are usually caused by a lack of parental guidance. Saudara, Samuel bertumbuh besar tanpa bimbingan orang tua. Samuel grew up without parental guidance. Besar kemungkinan ini akhirnya mempengaruhi bagaimana dia membesarkan anak-anaknya sendiri. Perhaps this spilled over to how he reared his children. Dia anak yang baik, tahu diri, dia tahu dia dititipkan, maka dia belajar apa yang baik. Most likely Samuel was just a nice boy. He knew that it was not his home, that his mama put him there in the house of Eli. So he learned without even being told. He learned what he had to do. Nah, anak-anak dia dibesarkan oleh orang tua sendiri. Jadi besar kemungkinan rasa tahu dirinya kurang banyak. Maka waktu orang tuanya tidak ada di situ, sering pergi, anak-anak ini besar tanpa bimbingan. Maka udah besar ngeciak kanan kiri. Suap diterimain. Keadilan diputar-putar. Lack of parental guidance. Saya selalu katakan, saudara, tidak ada makan siang yang gratis. Remember what people say? No free lunch. You eat it, you pay for it. Mari kita berdoa. Let's pray.
Bapa, kami semua orang tua tidak sempurna. Lord, we are all imperfect parents. Ada hal-hal yang kalau kami ingat, kami mau ubah. There are things that perhaps come to mind that we want to take it back. Sudah tentu tidak bisa, terlambat. Of course, it's too late now. Jadi kami datang kepadamu memohon anugerahmu. So we come before you asking for your grace. Entah bagaimana kami mohon, Tuhan bimbing mereka, anak-anak kami. Somehow, Lord, please guide them. Please still speak to them. Please walk with them. And please call them back to you. Terima kasih. Thank you, Lord. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. We don't lose hope. We still believe you will hear our prayer and show your grace to our children. In the name of Christ we all pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pak Paul untuk firman Tuhannya. Ya, we could keep on praying. May our children experience God's love and have personal relationship with the Lord Jesus. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Ku hidup bagimu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Silakan jemaat duduk. Tiba waktunya kita memberikan persembahan syukur kita. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Saya minta kesediaan Saudari Nelly untuk berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapak, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tidak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai dia, dimanapun dia berada, pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai, kiranya Engkau sertai dan Kau memberkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Kiranya Kau juga memberkati mereka yang belum sempat hadir pada hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau memberkati mereka kesehatan dan kekuatan. Bentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Sambil persembahan, kantong persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan trio country, bukan duo. Trio country kita, Ibu Santi, Ibu Devi, dan Pak Paul. Dengan judul Jesus is Living in Me. Lonely years, I have nothing. My life had no meaning till I heard about Calvary. Then I knelt down in prayer. The Lord made me there. Now Jesus is living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I
valleys, He has brought me to the top of the mountain and over life's troubled sea. He's in the song that I'm singing. In my heart His joy is ringing. Jesus is living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I can see. It's in the song that I'm singing. In my heart His joy is ringing. Jesus is living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I can see. He's in the song that I'm singing. In my heart His joy is ringing. Jesus is living in me. Yes, my Jesus is living in me. Amen. Makasih Bu Santi, Bu Devi dan Pak Paul. Pujian yang indah. Tuhan kita hidup di dalam hati kita. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian Sweet is the promise. Ingatlah selalu akan janji Tuhan yang manis dan abadi. Dia tidak akan meninggalkan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan menyanyikan dengan penuh sukacita. Let us make a joyful noise. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah lalang langit atasku.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saya persilakan jemaat untuk duduk saat teduh. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. The English version is up there. Yang pertama, Pastor Paul dan Ibu Santu Gunadi akan berangkat ke Jakarta dari 22 September sampai 6 Oktober. Ya, untuk menengok Ibu Tina Gunadi, Ibu dari Pastor Paul. Mohon jemaat mendoakan perjalanan Pastor Paul dan Ibu Santi. Dan selama Pastor Paul ada di Indonesia, jika ada keperluan silakan menghubungi majelis gereja. Dan yang kedua, Thanksgiving Retreat akan diadakan tanggal 27 November sampai 29 November bertempat di bukan Doubletree ini, Hilton Garden Inn. Ya, di alamat tertera. Ini tempat yang sudah berapa tahun kita berretreat di sana. Ya, biayanya masih tetap ya. Gereja kita tidak mengenal inflasi. Ya. Jadi biaya tetap $100. Jadi harus ikut ya. Ya. Sepertinya mandatory. Untuk dewasa $50, untuk anak-anak usia 2 sampai 18 tahun, $50 untuk anak-anak dan $100 untuk dewasa. Anak-anak di bawah 2 tahun tidak dipungut bayaran. Hari ini registration form akan dibagikan. Tanggal 26 Oktober adalah hari terakhir untuk pendaftaran dan pengembalian registration form kepada Henny Yunus atau Enge Malia Patera. Henny, formnya sudah ada ya? Belum dibagikan tapi ya? Oh ada, oke. Ini Henny coba berdiri, yang ini yang namanya Henny. Ya, jadi kalau bisa cepat-cepat daftar karena tanggal 26 Oktober sudah kita harus masukkan nama-namanya ya. Kalau enggak kita jadi Henny jadi bingung ya. Terus yang ketiga, hari ini akan diadakan latihan paduan suara jam 2 ya di tempat ini. Terima kasih bagi semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang. Is there any first timer? Saya rasa ada tadi saya lihat. Ya, mungkin temannya Luisa. Ibu namanya enggak? Lili Sudarma sama Bapak ya, Pak Matius Sudarma, ya. Oke, selamat datang Ibu. Kayaknya dari Portland ya, ya. Dan katanya tadi saya dengar dari Ibu Catherine teman SMP. Waduh, dari Ibu Catherine dan Ibu Luisa. Wow, what a good relationship.
BFF forever ya. Selamat datang Ibu. Dan Bapak nanti join kita juga ya untuk lunch. Ada lagi yang lain? Enggak ada ya, semua wajah lama. Oke. Selamat hari ulang tahun pada tanggal 24 September untuk Ibu Pauline Mulyana. Matthew Monica 24 September. Hatiria Meyoko 25 September. Ian Minarto 26 September dan Arthur Chu 26 September. Selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Kehadiran dan semua yang lainnya dapat dibaca, juga para pelayan untuk minggu depan harap datang tepat pada waktunya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa untuk persekutuan kita. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah tadi. Thank you for your presence in our service. Kiranya ibadah ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. May our services pleases you Lord. Kami terus doakan anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka dapat mempunyai hubungan pribadi dengan Engkau. We keep praying for our children Lord. May they have a personal relationship with you Lord Jesus. Kami juga ingin berdoa untuk Pak Paul, Bu Santi, beserta anak cucu yang akan berangkat ke Indonesia. We also want to pray for Pastor Paul, Bu Santi, and family who will leave for Indonesia. We ask for travel mercy, Lord. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat tiba dengan selamat dan bertemu dengan ibu kekasih mereka, Tante Tina, and may they arrive safely and reunited with their beloved mother, Tante Tina. Kiranya kebaikan dan kasih-Mu selalu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Surely, Lord, your goodness and mercy follows them wherever they go. Kami serahkan juga ya Tuhan persekutuan kami. Sebentar nanti kiranya Engkau juga berkati makanan yang akan kami santap dan tangan-tangan yang menyediakannya. We also want to lift up our fellowship, bless the food they're about to eat, and also bless those who prepares it. Bapa, kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami ya Tuhan sebagai alat-Mu. Father God, want to surrender our life into your hand, and may you use us as your instrument. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Amen. Ibadah selesai, selamat hari